Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita semua taufiknya sehingga kita bisa menghadiri khataman di masjid yang mulia ini. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam khutbahnya tadi sudah kita dengarkan. Beliau mengajak kita semua di dalam jalan-jalan yang kebaikan. Di dalam qasidahnya beliau mengatakan seperti di malam hari ini, ya bu'awad khatman al-lailah maluh mathal fil khutum khatmar riyadil mu'azzam syufuh yajlil humum. Beliau katakan, Habib Ali, kepada salah satu muhibbinnya, bahwa khataman di masjidku ini bukan seperti khataman-khataman di masjid yang lain. Khataman di Masjid Riyadh, Khatmul Riyadul Mu'azzam syufuh yajlil humum. Habib Ali memberikan kabar gembira kepada kita semua. Orang-orang yang menghadiri majlis khataman di Masjid Riyadh yang sangat agung ini, pasti segala sesuatu yang mereka hadapi di dunia ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala pikiran yang mereka pikirkan akan ditunjukkan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahan-permasalahan yang mereka tempuh di dunia ini pasti akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumu'un fiha madad wafir yu'addil wuhum gismah taga' bakhat minnuh luh gism bainal busum. Yang mana Habib Ali mengatakan di dalam qasidahnya bahwa orang-orang yang menghadiri majlis ini akan mendapat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Jumu' fiha madad wafir. Orang-orang yang menghadir majlis ini akan mendapatkan pemberian yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pemberian tersebut tidak bisa kira-kirakan, tidak bisa kita bayangkan, karena pemberian yang datangnya dari yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gismah taga' bakhat minuh luh gism bainal qusum. Habib Ali mengatakan bahwa pemberian ini sekarang lagi dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang menghadiri majlis khataman di Masjid Riyadh ini. Beliau katakan di dalam qasidahnya, al-mu'ti Allah wal qasim imamul ulum khairun nabiyyin li dzikruh syafa lil qulul. Beliau katakan yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang membagi pemberian dari Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ketika kita menyebutkan nama beliau, ketika kita mengagungkan beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafa lil kalum, orang-orang yang sakit akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit zahir dan juga penyakit batin akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bih kullu maqsud hasal kullun balagna yarum. Habib Ali mengatakan di dalam qasidahnya, seluruh maksud yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita ingin capai di malam majlis maulid ataupun di malam majlis khataman di Masjid Riyadh ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Ya lailatan nur fiha qad syarafna an-nujum anwaruha musyriqah balagat ila maddahum. Yang mana malam yang penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, malam yang penuh karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita menghadiri majlis khataman di Masjid Riyadh ini. Semoga doa-doa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam qasidahnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang bisa menghadiri majlis khatamnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tadi khutbah yang tadi dibaca, Al-Habib Ali mengingatkan kepada kita semua bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, yang Allah tunjukkan di hadapan kita pemberian-pemberiannya yang sangat luar biasa kepada hambanya.
yang mana pemberian tersebut tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain di bulan Ramadan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ini pelajaran untuk kita semua. Sehendaknya kita mengkoreksi diri kita. Di bulan yang diturunkannya Al-Qur'an, apakah kita sudah benar-benar menjadi orang-orang pecinta Al-Qur'an? Orang-orang yang senantiasa mengkaji dan juga membaca Al-Qur'an. Orang-orang yang selalu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita koreksi diri kita sendiri di bulan yang penuh berkah ini. Beliau juga di dalam qasidahnya menyampaikan di wasiat beliau yang pertama, beliau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mewasiatkan kepada diri beliau dan juga kita semua agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, "Fas-sa'idu man wafa bi ahkamiha wa nashara 'ala zahiriha wa batinih." Orang yang benar-benar gembira, orang-orang yang benar-benar beruntung di dunia ini dan juga di akhirat, orang-orang yang benar-benar melaksanakan ketakwaan tersebut, yaitu al-imtithalu lima bihillahu amar wal intihau amma anhu naha wa zajar. Dengan melaksanakan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan menjauhi seluruh larangan-larangan yang telah Allah larang ataupun Allah tegur untuk kita semua. Beliau katakan di dalam khutbahnya tadi, wala amri innaha at-tariqah al-musilah ila ridallah wal mahajjah al-jami'ah ala jamili birrihi wa jazili atah. Yang mana dengan kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan jalan tersebut kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan tersebut kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua seperti di malam-malam hari ini. Famanil tazamaha jama'athu ala khairid dunya wal akhirah. Kita di kehidupan di dunia ini pasti bukan tidak hanya memikirkan akhirat saja. Kita juga memikirkan dunia, bagaimana kita hidup di dunia ini. Habib Ali mengatakan, kalau kalian ingin senang di dunia dan juga di akhirat, kalian ingin bahagia di dunia dan juga di akhirat, jalan kalian hanya satu, yaitu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang benar-benar berpegang teguh dengan ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan yang mengumpulkan kepada orang tersebut kebahagiaan di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Wa 'asha fi barakatiha al-batinah wadh-dhahirah. Dan orang tersebut akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari sisi zahir ataupun maupun batinnya, karena orang tersebut benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali mengingatkan kepada kita semua bahwa di bulan Ramadan banyak sekali khususiyah yang Allah berikan kepada hambanya. Beliau katakan, faburika lakum min syahrin layalihi masabihul am. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kalian di malam-malam bulan Ramadan seperti ini, yang mana dengan kita benar-benar melaksanakan perintah Allah di malam-malam bulan Ramadan, maka apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan akan menerangi jalan kita bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi seluruh tahun kita akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang benar, karena kita benar-benar mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan seperti ini. Ayyamuhu ayyamu surur bi taatillah min dzikrin wa tilawatin wa shiyam. Yang mana di hari di bulan Ramadan adalah hari kegembiraan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengkaji dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana dengan kegembiraan kita untuk menjalankan perintah Allah, kegembiraan kita untuk membaca Al-Qur'an, kegembiraan kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Ali mengatakan, fa'adzim bidzalika min sururin thamaratuhu surur ad-daim fi daris salam. Dengan kegembiraan kita seperti itu, maka kita akan mendapatkan kegembiraan yang abadi kelak di hari kiamat. Maka Habib Ali mengajak kepada kita semua agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jangan pernah kita sia-siakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua.
segala kenikmatan yang Allah berikan wajib untuk kita syukuri kalau kita menginginkan kenikmatan tersebut tetap kepada kita semua. Al-Habib Ali pun juga mengajak kepada kita agar selalu terus menerus beramal saleh. Ijtahidu fil amalis salih fa innama thamaratul jazaa bil amalis salih marbutah. Kalau kita menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menginginkan keselamatan di akhirat kelak, kalau kita menginginkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka beramal solehlah kalian. Karena balasan dari Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan amal apa yang kita lakukan di dunia ini. Balasan yang Allah akan berikan kepada kita marbutatun bil amalis salih. Ada hubungannya dengan amal-amal yang kita lakukan di dunia ini. Kalau amal saleh maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan juga kenikmatan di akhirat kelak. Tapi kalau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada kita pahala ataupun kenikmatan di akhirat kelak. Al-Habib Ali pun di dalam qasidahnya beliau mengatakan, khudhu bil jiddi fiha wastaqimu fama bil ajzi yudriku ma yuramu. Maka benar-benarlah, bergegaslah, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan sifat malas ataupun lelah ataupun kita bosan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut tidak akan mendapatkan segala sesuatu yang orang tersebut inginkan. Beliau katakan di dalam qasidahnya, kafa yakfit takhallufu wat tabati, kafa yakfit takasul wal manamu. Sudah cukup bagi kita, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, untuk kita selalu tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita menunda-nunda agar kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kafa yakfit takasulu wal manamu. Sudah cukup bagi kita semua kalau kita selain di bulan Ramadan kita bermalasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak tidur kita di selain bulan Ramadan, tapi sudah cukup bagi kita kalau datangnya bulan Ramadan untuk meninggalkan kebiasaan buruk kita yang seperti itu. Sudah cukup kita tidur banyak di selain bulan Ramadan. Hendaknya di bulan Ramadan kita sempatkan waktu kita luangkan waktu kita untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali juga mengatakan di dalam qasidahnya, afiqu watlubu rutaban ta'alat biha nazalal jahabidatul kiram. Bangkitlah kalian dari ketidaksadaran kalian, dari kelalaian kalian. Yang kalian hadapi sekarang adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang mana Allah berikan pemberian yang tidak mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di selain bulan Ramadan ini. Sadarlah kalian, afiqu watlubu rutaban ta'alat, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan tersebut tidak bisa kita raih ataupun kita minta begitu saja tanpa ada pengorbanan yang kita lakukan, tanpa ada perjuangan yang kita lakukan di dalam kita mentaati perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Al-Habib Ali juga mengingatkan tadi di dalam khutbahnya bahwa di bulan Ramadan ini ada pemberian yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu di malam bulan Ramadan ada satu malam yang melebihi dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua mendapatkan malam tersebut. Menurut Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang kalian ada sekarang ini. Menurut pendapat Sayyidatuna Aisyah, Lailatul Qadar adalah malam 19. Beruntung bagi kita semua bisa memakmurkan malam seperti ini. Dan insyaallah malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Kita dibangkitkan ataupun diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar-besar karunia-Nya karena kita bisa mendapatkan malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka Al-Habib Ali juga mengatakan kepada kita semua di dalam khutbahnya tadi, agar kita selalu berbuat baik di bulan Ramadan ini. Karena pemberian Allah sangat luar biasa. Jangan kita sia-siakan. Dianggap bahwa bulan Ramadan ini adalah tijarahnya orang-orang salihin, adalah perdagangannya orang-orang soleh, di mana mereka melakukan ibadah yang sedikit tetapi mendapatkan balasan dan juga ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Beliau juga mengingatkan kepada kita semua
bahwa segala sesuatu yang kita amalkan di dunia ini itu tertulis, itu akan ditulis oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus kita pikirkan apa yang para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala tulis, amal apa yang telah mereka tulis, apakah amal baik ataupun amal buruk yang mereka tulis. Beliau juga katakan wa dhawahirukum wa bawatinukum mahfuzatun minal mukhalafat, bahwa apa yang kita lakukan dari hati kita ataupun jawarih kita akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah amal baik ataupun amal buruk, itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Ali mengingatkan kepada kita, waqad madha aktsaruh wa ana munsarafuh minkum wa safaruh, yang mana kita sudah berada di malam ke-19. Hari-hari bulan Ramadan sudah kita lalui. Madha aktsaruh, sudah lewat banyak dari bulan Ramadan. Hari-hari bulan Ramadan sudah hampir 19 hari kita melalui bulan Ramadan. Dan sekarang Ramadan pun akan meninggalkan kita. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Habib Ali mempertanyakan kepada kita semua, hal awqafakum min kunuzihi ala watar. Apakah selama ini kalian sudah mendapatkan, sudah merasakan kenikmatan, sudah merasakan kelezatan yang Allah berikan di malam-malam bulan Ramadan seperti ini? Wal ahdatha fikum taubatan sadiqah 'anidz dzunubis sabiqah wal lahiqah. Apakah kalian di selama bulan Ramadan ini sudah pernah bertaubat sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah akan mengampuni dosa yang telah kita perbuat dan akan menjaga kita kepada kemaksiatan yang akan kita lakukan ataupun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita sudah melakukan seperti itu? Jangan kita anggap bulan Ramadan ini seperti hari-hari biasa. Jangan kita sia-siakan sedikit pun waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan. Beliau katakan, wa fi mururi ayyamih ibratun lakum law i'tabartum. Kalau kita di bulan Ramadan, biasanya di akhir-akhir seperti ini kita merasa merugi. Kita merasa bahwa cepat benar bulan Ramadan itu melalui kita. Beliau katakan di sini bahwa begitulah kehidupan kalian seperti itu. Nanti di penghujung kematian kalian akan mengatakan, akan merasakan cepat betul kehidupan yang ada di dunia ini. Penyesalan kalian bukan ada di awal, akan ada di akhir, seperti kita menyesali atas amal-amal ataupun waktu yang kita sia-siakan di bulan Ramadan seperti ini. Di akhir-akhir bulan Ramadan biasanya kita memperbanyak ibadah kita. Biasanya kita menyesali atas banyak waktu yang kita tidak hidupkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu bisa kita ketahui bahwa di akhir umur kita pun juga kita akan menyesal seperti itu. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak melakukannya dengan benar-benar. Kalau bulan Ramadan kita ketahui akhirnya kapan. Tetapi kalau umur kita tidak akan ketahui akhirnya kapan. Kalau bulan Ramadan kita masih bisa mengulang ataupun masih kita bisa memperkuat diri kita untuk melaksanakan ibadah sesungguh-sesungguhnya, karena kita ketahui bahwa akhir bulan Ramadan di tanggal 29 ataupun 30 nanti. Tapi kalau umur kita, kalau kita diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah keberkahan untuk kita semua, sehingga kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak, kalau datangnya kematian begitu tiba-tiba, begitu saja, kalau datangnya kematian tanpa mengucapkan salam ataupun memberikan tanda kepada kita, maka penyesalan yang akan kita alami bukan di dunia ini, tapi kelak di akhirat. Di hari yang tidak ada namanya penyesalan, di hari yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima penyesalan sedikit pun. Maka ikhwani rahimakumullah, wantahidhu fil amalis salih warruju' 'anil isyan fi mastaqbalakum minal waqti waz zaman. Habib Ali mengatakan, maka bergegaslah kalian sekarang ini, bangkitlah kalian untuk selalu beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjauhi larangan-larangan yang telah Allah larang untuk kita semua, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang Allah larang untuk kita semua. Hendaknya dari sekarang kita harus sadar, dari sekarang kita harus bangkit atas kelalaian yang biasanya kita lakukan, atas dosa yang biasanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
di waktu inilah yang paling tepat bahwa kalian untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum anid dunya rahilun wa ilal akhirati dzahibun. Karena kita tidak kekal di dunia ini. Kita tidak abadi di dunia ini. Bahwa kehidupan abadi kita adalah di akhirat kelak. Yang mana kita akan bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah yang telah kita perbuat. Nanti di sana tatabayyanut tijarah ar-rabihah minal khasirah. Akan kita dapati amal-amal yang telah kita lakukan di dunia ini kita akan dapati di akhirat kelak, sehingga kita akan ketahui apakah kita tergolong orang-orang yang beruntung kelak di akhirat ataupun orang-orang yang tidak beruntung di akhirat kelak. Apakah kita termasuk orang-orang yang akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kenikmatannya, ataupun kita termasuk orang-orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azab dan juga kemurkaannya. Maka ikhwani rahimakumullah, Al-Habib Ali mengatakan fa innal muwaffaq minal abid man anfaqa awqatihi al-faniyah fima yujibu lahul khulud fi daril abad. Bahwa orang-orang yang benar-benar diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa dikaruniai taufik dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa meluangkan waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Orang-orang yang selalu ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan waktu, diberikan umur yang panjang, orang tersebut benar-benar meluangkan, orang tersebut benar-benar tidak menyepelekan waktu tersebut yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut terus menginfakkan waktunya, menginfakkan jiwanya dan juga menginfakkan kekuatannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kekekalan yang abadi kelak di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, Al-Habib Ali mengatakan fa innad daral akhirah mubhamatun 'alaikum a'lamuha wa waqi'un bikum la mahalah dhulluha au ikramuha. Kita ketahui bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, pasti akan tiba. Kita semua pasti akan ada di tempat tersebut, di hari tersebut, yang mana mubhamatun 'alaikum a'lamuha. Kapan itu terjadi kita tidak ketahui. Kapan itu datang kita akan ketahui. Tetapi yang kita pasti ketahui yaitu waqi'un bikum la mahalah dhulluha au ikramuha. Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan dua orang di hari kiamat menjadi dua. Orang yang mendapatkan kehinaan, orang yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang mendapatkan kenikmatan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti, tidak ada orang yang ketiga. Imma ataupun orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang koreksi diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang akan dihina oleh Allah, ataupun orang yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita termasuk orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan dan juga karunia yang sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini mempunyai bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita ini mempunyai amalan yang sudah cukup agar menyelamatkan kita dari siksaan Allah ataupun azab Allah Subhanahu wa taala? Fahal ma'akum li ghusasi dzalikal munsaraf min isti'dad wa hal qadimtum li dzalika as-safar at-tawil min zad. Habib Ali mempertanyakan untuk kita semua, apakah kalian ini sudah mempunyai amalan ataupun bekal yang mana bisa membentengi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mempunyai bekal yang cukup untuk menghadap hari yang sangat panjang nanti kelak di hari kiamat, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Koreksilah diri kita sendiri. Jangan sampai keluar bulan Ramadan kita tidak bisa membawa bekal yang banyak untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar di bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di bulan Ramadan kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh celaka orang tersebut. Orang tersebut akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa,
diluangkan waktunya, dipanjangkan umurnya, sehingga orang tersebut bisa menghadiri bulan Ramadan, sedangkan orang itu keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diampuni di bulan Ramadan, kapan waktu lagi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita semua? Di bulan yang penuh berkah ini kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Bagaimana di bulan-bulan yang lain kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Di bulan yang penuh kemuliaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, kapan lagi kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Rasulullah mengatakan, sungguh celaka orang tersebut. Sungguh akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka orang tersebut. Bagi orang-orang yang menghadiri bulan Ramadan, tiba di bulan Ramadan, dikesempatkan waktunya di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, kelak di akhir yaumil qiyamah, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Habib Ali mengingatkan kepada kita semua bahwa kelak di hari kiamat, bahwa segala amal yang kita perbuat akan dipertunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun amal yang akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal yang kita lakukan, entah baik ataupun buruk, akan dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertunjukkan di hadapan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin la takhfa minkum khafiyah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Amal ibadah itu semua akan kita lihat. Amal buruk pun juga akan kita lihat. Amal baik pun akan kita lihat. Maka hati-hatilah bagi kita semua yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih bisa mengambil bekal dengan amal yang baik, selagi kita bisa menuliskan di dalam suhuf-suhuf kita amalan-amalan yang baik, maka beramallah amalan yang baik di dunia ini ataupun di sisa waktu kita yang hidup di dunia ini. Beliau pun juga mengingatkan mengenai firman-firman Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang kelak di hari kiamat. Mereka tergolong menjadi dua orang. Orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kanan mereka, ataupun mengambil kitabnya dari tangan kiri ataupun dari belakang punggung mereka semua. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah. Semoga kita tergolong orang-orang yang mengambil amal ibadah kita dengan tangan kanan, sehingga kita bangga dengan kita membaca amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan katakan di hadapan Allah dan juga makhluk yang lain, ha umqra'u kitabiyah. Dengan bangga kita akan mendapatkan kitab kita dengan tangan kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini kehidupan orang-orang yang akan mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan, yaitu apa? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Orang yang menganggap bahwa dirinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menganggap bahwa bekalnya itu tidak cukup, sehingga dia terus beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan kehidupan yang nikmat di akhirat kelak. Mereka selalu menuduh diri mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus merasa kurang atas ibadah yang telah mereka lakukan. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ketika mereka berhadapan kepada Allah, apa yang mereka anggap? Mereka anggap bahwa mereka sendiri akan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka mendapatkan kitab mereka dengan tangan kanan mereka. Karena apa? Karena kehidupannya di dunia ini mereka selalu menuduh diri mereka sendiri, bukan menuduh orang lain. Mereka benar-benar menjaga diri mereka sendiri. Mereka benar-benar memperhatikan bekal yang mereka bawa. Mereka juga melihat bahwa apa yang mereka lakukan di jalan Allah dan juga perjuangan mereka ketika beribadah kepada Allah itu hanya sedikit. Sehingga ketika mereka menghadap kepada Allah, memang benar-benar mereka merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala membahagiakan mereka semua. Karena mereka kehidupannya selama di dunia ini selalu menuduh diri mereka sendiri bahwa amal yang mereka lakukan itu hanya sedikit. Mereka terus bangkit untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus bangkit
untuk memperbanyak perintah-perintah yang Allah berikan ataupun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tetapi golongan yang kedua, orang-orang yang mengambil kitabnya dari tangan kirinya. Semoga kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, dan juga orang-orang yang kita cintai dan juga mencintai kita, tidak digolongkan orang-orang yang mendapatkan tangan ataupun mendapatkan kitabnya dengan tangan kiri mereka. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ketika mereka mendapatkan kitab mereka dan mereka terimanya dengan tangan kiri mereka, mereka senantiasa mengatakan lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Mereka menginginkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan amal keburukan ini di hadapan mereka. Mereka mengharapkan agar mereka tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sebagaimana makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain yang mereka tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan seperti itu. Ya laitani kuntu turaba. Mereka menginginkan seperti tanah yang ada di dunia ini, sehingga mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hisab sedikit pun. Mereka tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun mengatakan ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Mereka kehidupannya di dunia ini hanya memperbanyak harta. Tujuannya hanya mendapatkan harta dan juga mendapatkan kedudukan di dunia ini. Sehingga apa yang mereka dapatkan, banyaknya harta yang mereka dapatkan, sebesar mana kedudukan yang mereka dapatkan, itu tidak akan menyelamatkan mereka selagi mereka tidak benar-benar bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaka anni maliyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Harta yang sudah saya ambil ataupun saya bawa ataupun yang saya dapatkan di dunia ini sangat banyak sekali, tapi tidak ada manfaatnya sedikit pun di akhirat kelak. Karena saya sia-siakan harta tersebut, saya tidak keluarkan di jalannya Allah ataupun saya tidak infakkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani rahimakumullah, di kesempatan yang malam hari ini insyaallah adalah malam Lailatul Qadar seperti pendapat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kita termasuk digolongkan orang-orang yang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dosa-dosa kita yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita menempuh jalan yang ke depan, di dalam kita menempuh jalan masa-masa yang akan datang, kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita selalu diberikan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala atas inayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tergolong orang-orang yang mana akan mendapatkan kenikmatan di dunia ini dan di akhirat kelak. Kita tergolong orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti di bulan Ramadan ini dari api nerakanya. Kita tergolong orang-orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak termasuk orang-orang celaka, orang-orang yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa yang tadi dikumandangkan dari doa khatmul Quran dan juga doa yang dikumandangkan oleh ataupun yang diserukan oleh Al-Habib Ali di dalam khutbahnya, kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dan juga keluarga kita dan juga sanak kerabat kita, agar kita selalu bisa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga bersabar di dalam menjalankan perintah-perintah tersebut. Dijauhkan kita semua dijauhkan kita semua dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesabaran untuk kita menahan hawa nafsu kita sehingga kita tidak melakukan perbuatan kemaksiatan tersebut. Wa hadza minni wal 'afwu minkum.